Hai, salam semangat. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nisal, dalam siaran podcast kali ini. Saya ditemani oleh seorang teman, Kang Safri. Kang Safri ini dari daerah Banten atau kita sebut sebagai daerah Baduy, karena letaknya lebih pedalaman dari Pulau Jawa kita ini, yaitu lebih daerah yang masih alami di daerah pegunungan. Sebentar ini kita akan memperkenalkan diri. Silakan Kang Safri. Ya, perkenalkan nama saya Sapri, biasa panggilan sehari-hari di Baduy. Biasanya saya Ayah Naya. Dan memperkenalkan dari segi pakaian, terutama pakaian ikat kepala putih, bajunya hitam dan putih, terus berjalan kaki, telanjang jalan kaki, maksudnya Tidak menggunakan tidak sendal menggunakan tidak sendal. menggunakan sendal dan sepatu. Dan kita juga memperkenalkan juga kalau Baduy itu adanya di Banten. Suku Baduy itu adanya di Banten. Kebetulan saya tinggal di Kampung Cibeo, Kelurahan Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Dan ini saya kebetulan saya jalan kaki selama 4 hari menuju Jakarta, khususnya menjalin silaturahmi, ketemu teman-teman yang pernah ke Baduy dan yang belum pernah kenal, ya salam kenal. Kita selama ini kita tetap kembali aktivitas, tujuannya hobi jalan-jalan ke Jakarta. Seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi Kang Safri dari Baduy atau daerah Banten ke Jakarta malah tidak menggunakan sepatu dan sendal yang buat orang kota saat ini kan kita sepertinya wajib gitu, kita jalan sedikit udah kesakitan ya kaki itu. Nah ya, saya kembali ke jawaban saya yang awal, kenapa memang orang Baduy ini nggak boleh pakai sepatu atau itu pun sendal. Kami memang terlahir di suku Baduy Dalam, memang dianjurkan dan diamanahkan leluhur kita harus jalan kaki, bagian dari ibadah khususnya untuk orang Baduy, dan itu terutama ya nyeker, kaki telanjang tanpa sendal atau itu pun sepatu, bagian dari ibadah. Jadi itu memang bagian dari ajaran dari orang tua betul. Yang kan kalau kita lihat ini kan sebagai Indonesia ini kan luas sekali ya Kang Safri ya. Betul. Jadi ketika kita misalnya di Jakarta atau daerah khusus ibu kota ini, Kang Safri udah sering ke Jakarta berarti? Kebetulan saya sudah 39 kali bolak-balik ke Jakarta, Baduy Jakarta, gitu kan. Sudah melihat ragam-ragamnya. Betul, dan kami juga sebagai orang suku adat Baduy, kami senang bisa diterima dengan baik dari teman-teman orang Jakarta. Terus dari segi jalan-jalan kami hobi, sekalian ketemu, menjalin silaturahmi sama teman-teman. Iya. Dan memang seperti ini kan saya memakai kain selendang yang dari ketika berkunjung ke sana dari Baduy, dan ini ketika kami ke sana itu ada ibu-ibu yang sedang menenun sendiri ya, menenun pakaiannya. Jadi kalau perempuan Baduy luar itu ya lebih ke Baduy luar ya. Kalau untuk tenun kebanyakan Baduy luar karena populasi kebanyakan penduduk Baduy luar. Baduy luar ya. Itu ibu-ibunya atau itu pun remajanya itu biasanya tugasnya menenun di sela-sela kerja di kebun misalnya, seperti itu gitu. Jadi ya apapun yang mereka bisa kerjakan yang terkait dengan meluangkan waktu ya menenun gitu, selain di tempat kerja ngebun. Jadi dengan menenun ini sudah mendapatkan selendang, kain-kain yang bisa digunakan untuk warga ya. Jadi gitu. Bisa kita katakan kayak swasembada kan bahasanya kan, swasembada atau menyediakan pakaiannya sendiri ya. Tidak betul. Tergantung mungkin harus membeli di toko untuk jadi mengurangi pembelian tertentu ya. Iya betul. Kalau untuk makanan gimana Kak Safri? Mungkin bisa di-sharing makanan-makanan sehari-hari yang biasa dikonsumsi. Kalau untuk makanan mungkin kurang lebih
Baduy itu sama, cuma karena bedanya kalau di Baduy memang apa adanya, tidak menentukan harus ada ikan atau itu pun sayur gitu. Jadi terutama ada nasi dulu gitu. Jadi nasi sama garam itu yang utama gitu. Jadi apa adanya, tidak perlu kita kesana kesini nyari ini nasi sama apa. Sebenarnya pola makan kurang lebih sama, cuma di Bali lebih ke apa adanya gitu. Menikmati apa adanya. Yang tersedia dari alam Iya, lingkungan. iya, gitu. Sangat menarik ya, misalnya kan ini keragaman yang kita miliki saat ini. Kalau kita lihat kan misalnya untuk warga Indonesia lain yang tinggal di kota kan Kang Safri, seperti kita ini kan misalnya ada pendidikan, ada yang misalnya kemudian mempunyai target biasanya kalau sudah lulus SD bisa baca tulis berhitung, lulus SMP, lulus SMA ingin jadi hal-hal tertentu, ingin memiliki banyak yang ingin keinginan dan itu menjadi semacam target dari kami misalnya. Menurut Kang Safri, apa perbedaan yang nyatanya dengan warga Baduy bagaimana? Karena itu kembali ke tugas masing-masing ya, khususnya mungkin bagian dari ya dari umum, khususnya di publik itu memang alurnya kan ya. Alur Baduy, kehidupan. ya kalau Baduy sendiri juga punya prinsip karena ya tadi itu tidak boleh sekolah dan itu tidak ada sekolahan. Dan Baduy ini memang dianjurkan untuk belajar sekolah tani. Sekolah tani itu tujuan utamanya kayak mengikuti orang tua aktivitas sehari-harinya ngapain aja. Dari mulai umur sekitar 3 tahun mulai ngerti, itu diajak jalan ke kebun, bolak-balik ke rumah, ke kebun gitu. Dan di situ memang tidak ada tuntutan untuk orang tua ngajarin ke anak itu harus bisa baca atau memang tidak diwajibkan untuk bisa belajar bahasa. Di situ memang tidak diwajibkan, tapi dengan cara kita punya feeling untuk niat belajar itu pasti bisa. Secara pribadi saya juga memang saya buta huruf dulunya, tapi saya memang tidak sekolah juga, tidak berpendidikan, tapi saya juga untuk belajar lebih mendalam gimana caranya berkenalan sama tamu atau misalnya itu pun tetangga atau teman saya gitu, misalnya harus kayak gimana, terus menjaga etikanya gimana, harus gimana. Mungkin secara pribadi saya yang benar-benar tanpa pendidikan, saya belajar sendiri, saya ya mulai belajar sedikit-sedikit lah. Digunakan dalam seharian. Iya. Kayak gitu. Jadi menurut Kang Safri bahwa setiap kita ini punya peranan ya, kita betul. Mungkin berbeda. Iya, berbeda itu. Kita menjalani kehidupan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semua orang saya punya peran, Kang Safri dan mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan terbaik oleh Kang Safri, hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang sangat menjadi perhatian, ternyata daerah Baduy itu daerah yang sangat masih asri, ekosistemnya terjaga, sungai-sungainya masih bersih ya. Kalau di Jakarta ini kan kalau kita lihat mungkin banyak sampah, kemudian sungai-sungainya sudah berwarna kuning ya kan. Jadi bagaimana cara warga Baduy menjaga sungai-sungainya bersih, hutannya masih ada begitu? Karena itu kan semua pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, udah memberikan sepaket lingkungan. Nah, lingkungan saat ini di Baduy masih ada lingkungan hutan, tapi lingkungan di Jakarta mungkin sudah hutannya tidak ada. Ya, itu kembali ke awal, termasuk ya tadi masing-masing mempunyai peran. Terutama khususnya Baduy sendiri perannya lebih ke berupaya sih. Berupaya mempertahankan kelestarian alam dan sungai dan hutan lindung termasuk dari lingkungan Baduy keseluruhan, khususnya Baduy luar dan dalam itu memang mempunyai tugas. Tugasnya orang Baduy itu lebih memiliki kelisanan oleh leluhur, menjaga lisan dari leluhur. Leluhur itu berpesan bahwa Baduy mempunyai tugas terutama ngejaga alam dan perilaku yang baik dan ngejaga sungai dan
orang-orangnya tersebut juga terus diupayakan dengan adanya lingkungan, adanya berkembang sesuai dengan seiring dengan zaman, ya kami tetap berupaya terus supaya kesadaran masyarakat Baduy sendiri yang adanya di tengah globalisasi ini, memang kita harus kuat menghadapi ini. Kuat nggak kuat ini karena ngajalankan leluhur kita, amanah leluhur kayak gitu kurang lebih. Dan kami mempunyai luas hutan lindung itu 3.000 hektar 3.000 hektar dan lebih besar dari hutan garapannya daripada lahan garap. Hutan lindung lebih besar karena konservasi hutan lindung itu lebih penting, terutama yang ngejaga lingkungan itu tadi. Kita memang kembali sadar karena kita juga numpang di alam gitu. Itu yang peran orang Baduy sendiri, khususnya juga Baduy Dalam saya mewakili. Ya, dan kita sewajibnya berterima kasih karena bisa dianggap sebagai Baduy dan warga-warga adat ini adalah penyelamat dunia karena sudah berulang kali para pemimpin dunia internasional berkumpul dan kemudian mereka membuat kesepakatan bagaimana agar suhu bumi ini tidak terus naik yang disebabkan suhu bumi yang naik ini karena pohonnya sudah ditebang, kemudian pencemaran lingkungan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan ini adalah penggunaan yang secara umum dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada orang-orang masyarakat yang kota ini mereka mempunyai ketergantungan terhadap hal-hal tersebut. Tapi kemudian diamati bahwa ketika suhu bumi terus meningkat dan ini akan menyebabkan terjadinya bencana-bencana besar. Bencana-bencana besar itu bisa seperti penyakit, bisa masalah yang besar, dan ternyata masih ada warga Baduy dan warga-warga adat yang menjaga lingkungannya sebagai penyelamat bumi. Jadi bertani itu termasuk bertani padi. Ya, betul. Kalau Baduy sendiri setiap tahun wajib panen setahun sekali. Ya, umur padi itu 6 bulan. Dan yang diutamakan kami memang nanam padi. Dan kami tumpang sari dengan misalnya kencur sama jahe, pisang, bisa saja jahe, timun, kayak gitu, yang lainnya dengan satu lahan yang ada. Ketika nanti panen padi keluarlah misalnya kencur, jahe atau yang lainnya gitu. Kemanfaatan di satu lahan itu memang Baduy sendiri kayak supaya tetap terjaga gitu. Kalau untuk stok selama di lingkungan situ makan apa adanya gitu. Jadi vitamin-vitaminnya didapatkan dari buah seperti pisang, kemudian dari kencur, jahe. Kalau untuk cemilan kembali ke untuk cemilan, mungkin sarapan kayak gitu kami biasanya lebih ke ubi. Ubi itu dikukus atau itu pun dibakar biasanya, dan sarapan pagi atau itu pun makan siang setelah makan biasanya itu. Dan ada gula khusus yang dibuat di sana ya? Ada, namanya gula aren, benar-benar dari air aren dipasak selama setengah hari mungkin bisa jadi gula merah sebenarnya. Nah, itu produksi dari warga sendiri yang gula. Betul. Ya, gula aren ini seperti gula merah dan dia mempunyai kadar kalori dan energi yang lebih sehat dibandingkan gula yang kita gunakan sehari-hari, gula pasir yang lebih halus. Jadi memang pola yang seperti makanan itu yang lebih maksudnya lebih saat ini kan warga kota itu mencari makanan sehat ya. Maksudnya kita kadang-kadang khusus untuk pergi ke suatu restoran atau apa dan kita cari makanan sayur-sayuran karena kita setiap hari banyak ketergantungan kepada makanan cepat saji. Karena kita buru-buru ingin ke satu tempat misalnya, dan itu sering kita makanan tuh yang tinggi gorengan, seperti itu. Memang perbedaan kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup pada. Terus kalau misalnya Kang Safri itu bertani, apakah menggunakan insektisida disemprot? Nah, kembali ke bercocok tanam ya, terutama nanam padi, kami benar-benar 100% tidak menggunakan pupuk dari luar ataupun itu buatan manusia. Benar-benar alami, menanam di lahan yang kering, ataupun itu miring, ataupun itu bukit, tanpa diairin.
Air paling ketergantungan dari hujan. Kalau ada hujan ya lebih bagus, kalau nggak ada hujan ya tetap tumbuh karena benar-benar manual tanpa pupuk. Kesuburan dari lahannya ya. Iya, betul. Jadi tidak menambahkan pupuk-pupuk yang Enggak, paling ya ada sejenis kayak bekas misalnya sisa dari yang di bahan bikin gula aren itu namanya ya sisa cuka namanya. Cuka itu air aren yang enggak kemasak. setelah digunakan Itu ya, bisa digunakan di sebagai situ pupuk. sebagai pupuk atau penghilang hama istilahnya. Kayak gitu. Iya, jadi memang pertanian alam ya. Iya, Dan kemudian pertanian alam ini adalah memang lokal Indonesia, karena Iya. kan tidak ada campur tangan dari pupuk. luar. Yang pertanian dibahasakan saat ini, pertanian alam ini adalah pertanian organik. Ya, Dan betul. ini biasanya harus pakai sertifikat dan kemudian harga-harganya menjadi mahal. Dan Baduy sendiri makanya saat ini juga mengatur situasi lahan. Itu kan waktu zaman dulu mungkin ataupun itu sekitar bapak saya itu satu keluarga harus memiliki 5 lahan. 5 lahan itu 5 tempat lah, kecil atau besarnya yang penting sekitar 5. Kalau menghitung kesuburan dari tanah yang kami alami di Baduy itu 1 tahun di lokasi tersebut pindah lagi lalu supaya ini lahan tersebut bisa kembali subur tetap 5 tahun. Jadi tidak Itu digunakan ngolah. terus-menerus ya. Ya, Jadi setidaknya selang-seling. tanah itu capek gitu. Bolak-balik terus. Memperhatikan lingkungan dan lahan lah. Ya, gitu sih. Kembali ke perhatian-perhatian pada lingkungan itu diberikan. Iya. Mungkin ada konsep, ada pesan yang ingin Kang Safri berikan pada warga-warga yang lain. Mungkin pesan saya juga untuk yang mengenali khususnya Baduy ataupun itu luar Baduy, tetap kita bersama-sama ngejaga lingkungan dan tetap hutan, kawasan konservasi yang selain di Baduy juga di sekitarnya supaya kita ngejaga alam yang lebih baik ke depannya. Dan kita juga numpang di alam, tetap kita juga sebagian menghormati alam. Setidaknya sepenuhnya berusaha berjuang bersama-sama. Itu aja. Ya. Jadi menghargai alam dan Ya. karena kita memang ditopang oleh alam ini ya, Iya, makan dari menghargai tanah, alam, menghargai manusia satu sama lain. menghargai Pentingnya. manusia. Wah, cukup dalam juga ya, mungkin itu bisa menjadi kebersamaan nanti ke depannya dan menjadi semangat-semangat yang baru. Jadi hari ini kita sudah ditemani oleh Kang Safri, senang sekali. Terima kasih untuk kunjungan silaturahminya Kang Safri. Senang sekali, mungkin nanti kita akan berjumpa lagi dalam kunjungan berikutnya ketika kami ke daerah Banten, Baduy, atau Kang Safri berkunjung ke Jakarta. Sampai jumpa.